Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, para trader dari seluruh Indonesia, kemudian para YouTuber, kemudian khususnya bapak-bapak, ibu-ibu nasabah GK Invest cabang Semarang. Nah, pada kesempatan siang kali ini kita bertemu lagi di acara edukasi online. Kali ini saya ingin membahas tema mengenai pattern. Jadi mengenali pattern atau pola grafik dengan tingkat akurasi 70%. Nah, mungkin uh, para traders, para nasabah GK Invest yang saat ini lagi trading, yang saat ini lagi transaksi, paling nggak sudah tahu lah ya mengenai pattern, mengenai pola grafik, mengenai bentuk-bentuk bentuk pattern, kemudian nah, tapi untuk akurasinya atau mungkin dari 100 orang biasanya yang menggunakan pattern itu kurang dari 10 orang. Jadi mereka rata-rata menggunakan ada yang price action, ada yang menggunakan indikator, kemudian ada menggunakan berdasarkan fundamental. Jadi untuk pattern sendiri pun jarang sekali orang yang orang yang menggunakan. Jadi sebenarnya kalau kita transaksi menggunakan pattern ini ya tidak tidak buru-buru banget sih ya. Bahkan itu mungkin akurasinya akan lebih tinggi daripada kita memakai analisa yang lain. Tapi itu pun kembali ke diri kita masing-masing. Jadi ada yang mungkin menyukai dengan fundamental atau transaksi berdasarkan berita-berita ekonomi atau mungkin ada yang menyukai transaksi dengan menggunakan sinyal-sinyal dari indikator atau non indikator. Jadi banyak banyak cara ya, banyak banyak strategi ketika kita bertransaksi. Yang penting intinya cuma satu, yaitu gimana caranya untuk menaikkan equity dan menjauhi MG. Nah, itu yang paling penting di situ. Jadi menaikkan equity dan menjauhi margin call atau stop out. Nah, apapun caranya, yang penting uh, kita harus disiplin dan paling tidak jangan serakah lah ya dalam kita bertransaksi. Oke, kita kembali ke tema. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagi tips mengenai cara mengenali pattern dengan tingkat akurasi 70%, 70%. Ya paling enggak ada yang lebih dari 70%. Nanti kita simak, nanti kita lihat lah ya untuk reportnya, untuk laporannya apakah pattern A ini akurasinya di atas 70% atau di bawah 70%. Nah, itu sangat penting sekali bagi Anda yang saat ini bertransaksi menggunakan pattern atau pola grafik. Nah, di dalam pattern sendiri itu ada sekitar 16. Jadi kita sebenarnya ada banyak sekali sih, tapi kita nggak terlalu banyak-banyak, nanti kita malah lupa atau mungkin nama-namanya kita malah susah untuk mengingat-ingatnya. Yang penting beberapa nama yang sekiranya itu sering muncul atau sering terbentuk di dalam suatu instrumen, entah itu emas atau mungkin di mata uang. Yang sering biasanya itu double top, double bottom, head and shoulder, inverse, kemudian ada triple top, triple bottom seperti itu. Bentuk bendera, bentuk segitiga, itu yang sering kita jumpai atau sering muncul ketika kita mengamati pergerakan suatu instrumen dalam bentuk candlestick. Nah, itu sering muncul di situ. Jadi kita ya kenali pola grafik yang sering muncul aja sih. Yang nggak terlalu sering muncul ya boleh sih dipelajari juga nggak masalah sih. Siapa tahu muncul sih suatu saat mungkin kita menjumpai pattern tersebut, kita langsung tahu, oh ini pattern namanya ini nih. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar yang sering muncul itu ada sekitar 16 jenis. Kemudian ditambah support sama resisten, berarti ada sekitar 18 jenis. Kemudian yang sering kita jumpai atau mungkin sering kita kita
baca atau kita lihat di beberapa website analis, nah yang sering muncul biasanya formasi ini nih, formasi HS, Head and Shoulder. Jadi formasi ini yang sering muncul dan tingkat akurasinya juga lumayan tinggi. Nah, nanti kita cek tingkat akurasinya berapa persen ini untuk formasi HS atau kebalikannya inverse head and shoulder. Nah, seperti itu. Jadi ada bahu, kepala bahu, kemudian kita tarik neckline, ABC, breakout neckline, baru kita ambil posisi sell. Nah, posisi jual. Stop loss-nya berada di posisi head-nya, harga tertinggi. Kemudian untuk posisi formasi yang terbalik, nah, kalau yang seller, kalau kita ambil posisi sell, sinyal bearish, kita ngambilnya polanya namanya head and shoulder. Tapi kalau yang kita ambil posisi beli atau kebalikannya, kita ambilnya inverse head and shoulder. Formasinya hampir sama, tapi posisinya kebalik. Ini apa namanya? Kalau saya lihat di chart pergerakan XAU USD ini sempat terbentuk head and shoulder. Ini kita cek apakah masih formasinya masih bisa untuk kita ikuti atau formasinya sudah false signal atau sinyal palsu. Nah, nanti kita cek di beberapa instrumen di MetaTrader 5 Giga Invest. Kemudian bentuk pattern yang lainnya ada ascending, kemudian ada rectangle, ada rising, kemudian ada falling, ada pennant, double top, double bottom. Nah, yang biasanya sering muncul lah ya, sering muncul ketika kita mengamati suatu pergerakan atau suatu instrumen keuangan. Nah, paling nggak Anda harus tahu lah ya formasinya. Kalau rectangle, kemudian kalau descending triangle, jadi bawahnya datar, atasnya bentuknya segitiga, ya kayak segitiga apa namanya sama siku-siku lah ya. Nah, segitiga siku-siku descending. Kalau yang ascending kebalikannya. Nah, gitu kan. Ya kita belajar matematika ya mengenai formasi segitiga gitu kan. Nah, di dalam kita mengenali bentuk-bentuk pattern yang banyak sekali, kita nggak perlu tidak perlu harus mengamati satu demi satu atau satu instrumen, kemudian kita cek instrumen yang lainnya, kemudian kita cek ya, instrumen yang lainnya, itu sih bisa kita lakukan secara manual. Tapi di dalam layanan di Giga Invest itu kita ada punya layanan yang bisa mengenali pattern secara otomatis. Jadi kita tinggal mengambil keputusan nih, kita ambil peluang tersebut atau tidak. Ini ada sinyal P nih, pattern A misalnya. Ini ada sinyal sell misalnya, patternnya channel up. Nah, tinggal kita mau pakai atau tidak. Di dalam layanan Giga Invest kita ada suatu tools trading yang untuk mengenali pattern secara otomatis. Nah, sekalian nanti kita cek tingkat akurasinya seberapa akurat. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Biasanya orang kan melihat nih, ikut edukasi, kemudian dilihat, oh ternyata caranya seperti ini, rule-nya seperti ini, sinyal B, sinyal sell seperti ini. Nah, pasti ada pertanyaan, ini tingkat akurasinya berapa persen? Nah, itu yang paling penting di situ. Nah, di dalam auto chartis yang ada di Giga Invest atau salah satu tools trading di Giga Invest, itu untuk akurasi kita bisa cek, kita bisa lihat. Jadi, kita bisa pilih mana yang sekiranya pattern yang bisa kita gunakan atau pola grafik mana yang sekiranya di atas, misalnya nih saya pengennya di atas 75%. Oh, nanti kita lihat. Nah, atau saya ingin pattern yang tingkat akurasinya 70%. Itu apa saja. Nah, nanti kita cek di salah satu tools trading di Giga Invest yaitu AutoChartis. Nah, untuk masuk ke layanan di tools trading Giga Invest, Anda harus buka webnya Giga Invest, www.gigainvest.co.id. Kemudian di bagian atas ada gambar kayak semacam kunci ya, gembok ya. Itu Giga Invest atau client area, tinggal Anda klik. Kemudian Anda tuliskan alamat email sama password. Nah, kemudian akan muncul seperti ini nih. Nah, jadi ada
trading sentral, embryonal poster, ebook, ada autochartis. Nah, nanti di dalam autochartis nanti kita cek, kita lihat untuk akurasi berapa persen pattern-pattern yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi, ada 16 pattern. Nah, gitu kan. Ya mungkin saya langsung share saja untuk kita langsung ke apa namanya, ke client area. Saya masuk ke client, kita masuk ke client area. Oke, kita sudah masuk ke client area GK Invest, kita masuk ke apa namanya, client area. Jadi bagi Anda yang nasabah GK Invest paling enggak sudah dapat layanan inilah ya, layanan tools trading untuk autocharting, cuman untuk penggunaannya mungkin sampai saat ini mungkin dianggurkan atau mungkin belum pernah dipakai. Nah, inilah saatnya, siapa tahu setelah mengikuti edukasi pada siang hari ini, autochartis Anda yang sudah Anda dapatkan, tools trading yang sudah Anda dapatkan bisa kepakai. Nah, cara penggunanya seperti ini. Kita masuk ke klik bagian autochartis. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, Anda klik yang bagian kiri, luncurkan aplikasi website. Nah, karena untuk berlangganan market report, Anda tinggal klik, nanti tinggal mengisi alamat email, nanti masuknya ke email. Atau kalau Anda ingin memunculkan gambar autochartis di dalam MT5 MetaTrader 5 GK Invest Anda yang ada di laptop atau PC, nah Anda bisa mengunduh atau bisa download di bagian tengah ini. Nah, ada tulisannya unduh untuk MT5. Kemudian yang ke sebelah kanan ada website. Oke, kita masuknya ke luncurkan aplikasi website, yaitu yang bagian sebelah paling kiri sendiri. Nah, nanti setelah edukasi ini silahkan Anda praktekkan, silahkan Anda coba, siapa tahu setelah mendengarkan paparan ini mungkin Anda tertarik untuk apa namanya, mencoba layanan, salah satu layanan tools trading di GK Invest yaitu autochartis. Oke, di dalam autochartis ada beberapa bagian ini. Yang pertama ada favorit kami, peluang perdagangan, analisis volatilitas, statistik kinerja, pesan dan peringatan, komunitas perdagangan. Nah, di dalam yang pertama yang paling kiri yaitu favorit kami. Nah, maksudnya favorit, maksud dan tujuan dari favorit kami ini adalah merupakan analisa favorit dari tim analis autochartis. Nah, dimasukkan di dalam sini, namanya favorit kami. Nah, di dalam favorit kami ini ada beberapa bagian. Anda tinggal pilih commodity future, equities, forex, indies, sama metal. Nah, untuk saat ini kita klik yang ada di forex. Kemudian kita bisa lihat batasannya maksimal jumlah yang ditampilkan. Anda bisa pilih 5, 10, 15, 20, 25. Nah, kemudian yang sebelah kanan ada atur berapa persen nih probabilitas minimum. Nah, ini biasanya juga sangat penting sekali dalam suatu analisa, dalam suatu apa namanya, indikator analisa teknikal. Biasanya ada orang yang sering bertanya, ini probabilitasnya, tingkat akurasinya, tingkat keberhasilannya berapa persen. Nah, seperti itu kan ya. Nah, untuk di autochartis ini sudah ada layanannya. Anda tinggal pilih mau probabilitas minimum paling kecil 80%, 75%, 70%, 65% atau 60%. Berarti Anda bisa memilih mana yang sekiranya akurasi yang paling minimal menurut saya nih. Nah, itu sangat penting sekali. Karena akurasi ini kan menyangkut keberhasilan suatu strategi untuk menuju ke take profit. Nah, yang penting
intinya adalah menaikkan saldo. Betul Kak? Saldo trading lah ya, equity lah ya kita. Nah, di dalam favorit kami, jadi tim analis dari Autochartis yang menempatkan untuk di favorit kami ini untuk di forex dengan minimal probabilitas 80%, itu ada empat pair ya, 4 pasangan mata uang. Yang pertama pound sterling US dollar, kemudian ada tulisannya 240 menit, itu maksudnya time frame-nya 240 menit atau H4. 4 jam lah ya, 4 jam. Gambarnya seperti itu, teridentifikasi tanggal 2 November jam 1 siang. Barusan nih 1 jam yang lalu. Sebelum edukasi online ini meluncur di channel GK Invest. Nah, 1 jam yang lalu. Perkiraan harganya turun di kisaran 1.28672. Nah, ini perkiranya di sini nih. Ini saya drag ini ya supaya tahu. Nah, di bawahnya perkiraan ada probabilitas. Probabilitas tingkat keberhasilannya sekitar 81%. Sangat tinggi sekali lah ya. Ya lumayan lah, 81% kan untuk akurasi. Tidak buru-buru banget lah ya. Kemudian kita bergeser sebelah kanan, ada pola. Pola ini namanya breakout. Support tapi belum breakout. Jadi dia masih formasi emerging. Jadi masih formasi berkembang lah ya. Emerging, jadi belum komplit, belum selesai. Itu akurasinya sekitar 81%. Kemudian untuk simbol, nah simbol pound sterling USD ketika muncul pola ini atau pattern ini atau formasi atau pola grafik ini support emerging, itu tingkat akurasinya sekitar 80%. Sangat tinggi sekali. Kemudian waktu dalam keseharian itu sekitar 83%. Nah, di total overall berarti sekitar probabilitas rata-rata sekitar 81%. Nah, paling tidak buru-buru banget lah ya. Bagi Anda yang sudah tahu probabilitas, nah, jadi kita tidak perlu riset lagi, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menguji suatu strategi, tingkat probabilitasnya berapa persen, tingkat akurasinya berapa persen, kelamaan kita cari di Autochartis atau tools trading yang ada di GK Invest. Nah, gitu kan, menarik. Autochartis, tidak. Sama dengan yang sebelah, jadi yang di sebelahnya ada Euro lawan Aussie, Australia Dollar, 60 menit, time frame-nya 60 menit atau 1 jam, bentuknya resisten. Waktu teridentifikasi tanggal 2 November jam 12 siang. Sekitar 2 jam yang lalu lah ya, 2 jam lebih 20 menit yang lalu, jam 12 siang, waktu kita makan siang, muncul sinyalnya Euro versus Aussie, Australia Dollar, time frame H1 atau 1 jam atau 60 menit. Diperkirakan harga naik nah, ke level 1.66870 perkiraan. Tingkat probabilitas 80%. Nah, ini menurut tim analis dari Autochartis, tingkat keberhasilan untuk formasi pattern resisten tipe emerging ini, tingkat keberhasilannya sekitar 80%. Polanya itu 81%, jadi pola resisten emerging ini untuk tingkat keberhasilannya 81%. Simbolnya Euro Aussie, ketika muncul resisten emerging ini tingkat keberhasilannya 80%. Jadi sangat tinggi sekali. Kemudian waktu dalam kesehariannya 83%. Overall berarti probabilitas sekitar 80%. Di bawahnya sama, pound sterling Kanada, Euro New Zealand. Seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan mengenai favorit kami. Jadi mulai sekarang, jika Anda ingin mencari analisa, mencari tingkat probabilitas, tinggal cek aja lah ya minimum ini tingkat probabilitasnya berapa persen.
mau 75%, nah, nanti klik ke 75%. Nah, otomatis kalau 75% minimum, berarti yang 80 tadi, 80% itu dia masuk ke sini. Kita cek yang berapa tadi 75%, di atas 75%. Nah, ini ada 76 nih. Aussie Kanada 60 menit. Kan kelihatan. Probabilitas 76%. Nah, ini kelihatan di sini kan. Oke, saya rasa jelas untuk mengenai favorit kami. Jadi mulai saat ini bagi Anda yang sudah mendapatkan layanan atau gratis, diperhatikan karena probabilitasnya juga tidak jelek-jelek banget, tidak buruk-buruk amat lah ya. Ada yang di atas 70, ada minimal 75%, ada yang 80%. Nah, tinggal Anda nih, soalnya kadang setiap trader ini beda-beda. Ada yang suka di atas 70%, ada yang suka minimal 75%, ada yang suka minimal 80%. Nah, kalau yang di favorit kami sudah komplit, sudah tuh, tinggal kita mau pakai sinyal ini atau tidak, gitu kan ya. Oke, kita tinggalkan favorit kami, kita beralih ke peluang perdagangan. Nah, di dalam peluang perdagangan ini lebih lengkap sekali, karena keterangannya juga lebih banyak. Anda bisa pilih komoditi, equities, forex, index future, kemudian index future, index, kemudian ada metal. Nah, biasanya sih bagi Anda yang favorit emas XAUSD, Anda langsung melirik ke bagian metal. Nah, kita cek nih, apakah ada peluang trading di emas? Oh, ternyata sinyalnya emas belum muncul nih. Nah, kita belum muncul nih, lihat aku satu belum muncul. Yang muncul baru silver. Nah, silver ada nih. Yang muncul sinyalnya untuk silver turun, tapi ini masih bergerak di tengah, kan ya. Kemudian kalau forex, nah kita cek di forex. Di forex banyak sekali muncul formasi apa namanya? Karena forex ini kan di GK kan ada sekitar 27 pasangan mata uang. Jadi banyak sekali muncul mulai dari time frame 15 menit, 30 menit, 1 jam, kemudian 4 jam, sama 1 hari. Contoh misalnya nih, yang barusan muncul sinyal jam 2 siang. Dari Australia dolar versus New Zealand dolar. Oh ya, sebelum kita mengamati ini, kita lihat dulu nih, pattern-pattern yang sekiranya untuk tingkat akurasinya berapa persen yang akan kita gunakan. Nah, untuk melihat akurasi pattern, menurut analis dari tim Autochatis, Anda bisa cek ke statistik Nadja. Nah, sebelum kita mengupas peluang perdagangan ini ya, supaya kita tahu dulu nih akurasi lah ya yang besarnya. Soalnya kalau kita setiap kali kita edukasi pasti kita ditanya akurasinya berapa persen ini. Nah, seperti itu. Oke, kita cek ke sini statistik kinerja. Nanti kalau Anda sudah dapat layanan Autochatis nanti diteliti sendiri, diriset sendiri, dibuka sendiri. Yang penting untuk saat ini Anda perhatikan apa yang saya jelaskan. Pada statistik kinerja, di situ ada pola grafik. Kemudian kalau kita mau pilih forex, di situ ada forex, tinggal diklik untuk pola grafik. Nah, di sini untuk pattern yang tadi yang ada di peluang perdagangan. Nah, untuk akurasinya atau presentasi akurasi, nah ini sudah sudah dibuatkan laporan. Jadi kita tinggal pilih, sudah dibuatkan laporan sama tim Autochatis. Jadi kita enak tinggal pilih mana yang sekiranya pattern yang menurut saya di atas 7% dan itu bisa saya gunakan. Nah, jadi ada ascending, ada channel down, ada channel up, kemudian descending. Nah, itu akurasinya, persentasenya ascending 70%, channel down 73%, kemudian ada channel up 74%, descending 75%, double top 82%, flag atau bendera 71%, kemudian ada head and shoulder itu sekitar 79%, inverse kebalikannya head and shoulder itu 81%. Dan
rectangle 75%. Nah, jadi itu yang uh, pattern atau pola grafik dengan tingkat akurasi di atas 70% yang berwarna hijau. Jadi bisa Anda gunakan yang pattern yang berwarna hijau. Itu dari rekomendasi tim Autochatis atau CEO-nya Autochatis. Waktu saya ketemu dengan CEO-nya Autochatis, namanya waktu itu masih Mr. Alan Aspel. Nah, itu dia memberikan rekomendasi pilih pattern yang paling tidak di atas 70% yang warnanya hijau. Nah, seperti itu. Yang warna putih, double top atau falling atau rising triangle itu bisa digunakan. Asalkan yang penting Anda terima kalau karena tingkat akurasinya di bawah 70%, tapi alangkah baiknya kita menggunakan yang di atas 70%. Nah, jadi ketika Anda ingin mencari di peluang perdagangan, Anda harus catat dulu nih. Anda catat pattern mana yang di atas yang tingkat akurasinya di atas 70%. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 16 pattern ada 9 yang masuk kategori di atas 70%. Setelah Anda catat, kemudian Anda beralih kembali lagi ke peluang perdagangan. Nah, kita lihat sekiranya pattern mana saja nih yang bisa kita gunakan untuk atau memberikan sinyal yang menurut saya dengan akurasi di atas 70%. Kita kembali ke peluang perdagangan. Misalnya di forex. Nah, kita cek di forex nih. Oh ya, untuk support resisten ya. Kita cek dulu support resisten karena support resisten juga kita cek untuk akurasinya karena ini di peluang perdagangan muncul untuk support sama resisten. Untuk mengeceknya di sini, Anda bisa cek ke forex, kemudian level penting atau breakout. Bagian tengah lihat. Oke, ini untuk support sama resisten itu dia akurasinya sekitar 74%, untuk resisten dan untuk support 76%. Ya tidak buruk-buruk banget lah ya, karena akurasi di atas 70% untuk batas atas, batas bawah. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk kalau nanti keluar sinyal atau peluang perdagangan berdasarkan support sama berdasarkan resisten. Oke, kita kembali ke peluang perdagangan. Nah, untuk di forex, nah di forex misalnya nih, contoh misalnya yang barusan muncul Australia dollar versus New Zealand dollar. Time frame 30 menit, kemudian polanya breakout support, kemudian panjang lilin, panjangnya 42 lilin. Jadi maksudnya 42 lilin itu jumlah candle sepanjang garis warna hijau nih. Sepanjang warna biru. Dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, candle yang terakhir itu kalau kita hitung sekitar 42 lilin atau 42 candle lah ya. Kemudian arahnya turun, waktu breakout atau waktu teridentifikasi tanggal 2 Maret jam 2 siang. Kemudian signifikasi ada 3 balok. Yang penting adalah harga perkiraan. Nah, untuk level supportnya ada berhasil menembus level support di 1.0608. Diperkirakan harga turun ke 1.0595. Nah, jadi dia bermain pendek lah ya nih. Bagi Anda yang pecinta scalping dengan jarak yang tipis, karena time frame juga kecil, 30 menit, nah mungkin ini bisa digunakan. Karena untuk support sendiri tingkat akurasinya di atas 70%. Siapa tahu kalau misalnya Anda tertarik, bisa langsung Anda manfaatkan. Contoh lain misalnya tadi triangle kurang menarik ya, di bawah 70%. Jadi kita tinggalkan untuk bentuk segitiga. Ini ganda atas. Mungkin saya pakai bahasa Inggris ya supaya kita enak untuk melihatnya. Oke, masih proses. Oke, proses sudah selesai.
Nah, kita beralih ke dalam bentuk bahasa Inggris supaya kita bisa. Nah, Ponsel Kanada. Ponsel Kanada ini bentuknya double top. Nah, kalau tadi kan bahasa Indonesianya berarti kan ganda atas apa tadi? Atas ganda ya, ganda atas lah ya. Nah, ini agak lucu jadi kita pakainya bahasa Inggris double top. Untuk formasi double top, Ponsel Kanada interval time frame 15 menit, patternnya double top, jumlah lilin, jumlah candle itu kalau kita hitung sekitar 70 candle. Sinyalnya turun, teridentifikasi tanggal 2 November jam 13.30 atau 1 jam yang lalu. Trending reversal, kemudian quality, ada interval trend, ada volume, ada uniformity, ada clarity, breakout. Nah, yang terpenting adalah uh, forecast price. Forecast price ini diperkirakan harganya turun ke 1.7185. Untuk double top sendiri tadi formasinya di atas 70% ya. Sebentar kita cek dulu. Kalau enggak double top, double bottom tadi yang di atas 70%. Enggak masalah, kita cek lagi. Oh ya, double top 82%. Wow, sangat luar biasa sekali. Ini bisa Anda gunakan 82%. Untuk double bottomnya yang 67%. Lebih tinggi double top. Kembali lagi ke trading opportunities atau peluang perdagangan. Kita kembali ke forex. Nah, kita kembali ke pound sterling Kanada. Pound sterling Kanada kita lanjutkan. Forecast price 1.7185. Nah, ini akurasi Anda sudah tahu 82% untuk double top. Stop loss di mana? Kalau kita sell, stop lossnya berada di, kalau menurut saya sih di top ya untuk kita lebih amannya. Atau Anda bisa gunakan jarak 50% dari neckline ke double topnya. Itu Anda bisa gunakan. Tapi kalau misalnya 50% mungkin bagi Anda kok takutnya nanti harga naik terus kembali lagi turun, ya untuk lebih amannya, untuk safety-nya kita biasanya sih untuk aturannya stop loss-nya berada di posisi topnya di berapa. Itu untuk jadikan batasan stop loss. Nah, double top sudah masuk. Jadi gitu cara memanfaatkannya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya nih ada dua pattern yang berbeda, time frame-nya berbeda dan berlawanan arah dalam satu instrumen. Contoh misalnya di GU misalnya, pound sterling USD. Misalnya nih 15 menit membentuk resisten misalnya, turun misalnya. Resisten naik. Nah, resisten naik. Kemudian di formasi 1 jam misalnya terbentuk triangle turun. Kalau di 15 menit naik, di 1 jam atau 30 menit naik, apa namanya turun berlawanan arah di pair yang sama, itu lebih baik Anda menghindari. Maksudnya tidak usah ambil posisi di pair tersebut atau instrumen tersebut lah ya. Tapi kalau sama-sama sinyalnya searah, 15 menit misalnya support misalnya turun, kemudian 30 menit misalnya double bottom turun, kemudian 1 jam misalnya dia membentuk triangle turun. Nah, kalau seperti itu biasanya 3 atau 2 lah ya, 2 bentuk atau 3 bentuk dengan arah yang sama, turun semua misalnya di pair yang sama di GU, nah itu bisa Anda ikuti. Tapi dengan catatan jangan lupa untuk memasang batasan stop loss, gitu kan ya. Gitu. Jadi itu pihak rasa biasanya sering muncul 3 bentuk yang berbeda, itu pernah terjadi. Tapi untuk saat ini sangat jarang sih ya. Tapi itu pernah saya juga pernah mengamati muncul di pair yang sama, tapi dengan pattern yang berbeda-beda itu pernah. Itu biasanya sangat recommended atau sangat powerful sekali untuk bisa menaikkan equity. Tapi jarang terjadi. Nah, tapi kalau kebetulan Anda menemukan hal itu ketika Anda mengamati auto chartis, nah itu bisa jadi bisa Anda gunakan untuk untuk peluang trading kalau seperti itu.
Gitu. Jadi ini ada yang baru lagi nih komoditi. Nah, kita cek dulu. Oh, keluarnya natural gas. Nah, kemudian contoh lagi, satu lagi, misalnya nih kita cek yang ini ada yang sama sih ya. Aussie New Zealand, informasinya juga sama berdasarkan support juga. Ini mungkin ke apa namanya? Entry-nya mungkin double ini ya, kembar mungkin. Sama maksudnya. Jamnya pun selisih lah ya, selisih 45 menit. Tapi kalau menurut saya ini sorry, jamnya sama 13.45. Mungkin ini entry-nya 2 kali mungkin ya. Nah, kalau yang Aussie New Zealand, kalau yang atas Aussie New Zealand itu 30 menit support. Yang bawah ini juga ada 15 menit. Tapi dengan target itu lebih dekat. Bentar, kita cek dulu. Oh, targetnya sama 0595. Jadi formasinya breakout harga batas bawah atau spotnya target di 1.0595. Seperti ini biasanya untuk tingkat akurasinya juga lumayan tinggi. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing mau diambil apa tidak. Yang penting kalau misalnya mantap, oke, bisa ambil untuk peluang tersebut. Jangan lupa stop loss tetap dipasang. Nah, siapa tahu harganya berbalik arah. Nah, jadi kita mengantisipasi untuk meminimalkan kerugian supaya apa? Supaya kalau terjadi salah arah, equity kita tidak berkurang terlalu banyak. Yang yang paling penting itu di situ lah ya, membatasi kerugian supaya kerugiannya tidak terlalu besar. Kemudian untuk isi dari volatility, kita cek volatility. Untuk volatility biasanya dalam bentuk range lah ya. Biasanya range ini digunakan bagi trader yang sering mengamati jarak harga tertinggi dengan harga terendah. Nah, itu biasanya kalau misalnya nih, range-nya misalnya 1.500 pip misalnya, 5 digit berarti 1.500 pip. Nah, itu biasanya, oh ini sudah tinggi nih jarak Euro USD. Kalau setiap hari 1.500 pip berarti sudah tinggi nih. Biasanya market berbalik arah. Nah, seperti itu. Nah, untuk teknik seperti itu daripada Anda pusing-pusing untuk mengukur, untuk mengatur jaraknya. Nah, di atas chart sudah ada layanannya namanya volatility analysis. Nah, kita bisa cek pada jam 14.30 hari Senin pergerakan euro rata-rata range-nya berapa nih? H1, H4 atau harian atau 30 atau 15 menit. Jadi bisa kelihatan di sini untuk rata-rata range forecast ke depan. Misalnya kita cek untuk adik emas misalnya. Misalnya emas XAUUSD. Nah ini. Untuk rata-rata 4 jam dari 1891 ke 1876. Rata-ratanya jam 14.30. Di range rata-rata. Nah. Kemudian, nah ini untuk yang volatilnya. Kita kembali ke favorit kami atau our favorit. Untuk 80%, semakin banyak nih. Oh, masih dikit. Belum keluar lagi. Kita cek 70% misalnya. Di 70%, itu ada sekitar 7 jenis untuk di forex. Kalau di metal, adanya perak sama natural gas lah ya. Perak sama natural gas. Ini juga channel down untuk yang 70% untuk indeks, kemudian untuk komoditi natural gas, palladium, kemudian komoditi ini untuk natural gas. Nah, untuk mengatur untuk bagi Anda pecinta Fibonacci untuk mengaturnya, nah ini Anda bisa memunculkan Fibonacci di peluang perdagangan di AutoChartis. Nah, di sini Anda bisa tinggal centang nih.
Di sini ada komplit, maksudnya komplit di sini tuh formasinya atau patternnya ini sudah lengkap. Jadi sudah lengkap dan sudah breakout dan sudah ada harga perkiraan. Nah, itu baru dikatakan dia komplit. Kalau yang emerging atau masih dalam proses itu belum ada forecast-nya atau harga perkiraannya dia belum ada. Nah, contohnya seperti ini, kita cek dulu. Kita kembali ke forex. Nah, di forex ini ada pola emerging. Nah, pola emerging itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan, breakout-nya itu NA, not available, kemudian forecast-nya juga NA, not available, karena ini biasanya untuk formasi emerging ini digunakan para scalper biasanya. Biasanya digunakan para scalper untuk bermain pendek-pendek. Ketika harganya seperti ini misalnya, harga di bawah dia bisa buy. Kemudian mendekati resisten atau mendekati garis atas, kita bisa sell. Tapi begitu breakout, kita cut, kita switch. Nah, seperti itu. Jadi teknik ini juga biasanya digunakan oleh para scalper untuk menentukan entry posisi. Nah, jadi bisa menggunakan pola yang emerging. Cek di sini. Nah, kelihatan ini. Kemudian untuk Fibonacci kebetulan juga belum ada. Jadi Fibonacci pattern itu juga ada. Ini masih kosong, kelihatan di sini nih, kosong. Kemudian emergingnya juga kosong. Kalau yang komplit itu seperti ini. Nah, sudah ada forecast-nya, kelihatan. Jadi harga diperkirakan kemana dan nominalnya pun sudah ada. Nah, itu bedanya antara komplit dengan emerging. Ini belum ada. Emerging not available. Nah, itu cara penggunaan. Jadi mulai sekarang Anda sudah tahu penggunaan AutoChartis, silakan dimanfaatkan. Cuman saran saya, kalau Anda menggunakan AutoChartis, sebaiknya Anda melihat sinyalnya yang pagi. Paling tidak jam 6 lah ya. Nah, itu jam 6 itu sinyal paling bagus. Itu waktu saya ikut trainingnya di Ilan Aspel mengatakan sinyal yang paling bagus untuk pattern itu Anda jam 6 pagi. Jam 6 pagi waktu Jakarta, dia bilangnya gitu. Waktu itu saya bertemunya di Jakarta dengan CEO-nya AutoChartis. Jadi sinyal paling baik AutoChartis jam 6 pagi. Kalau ada sinyal itu akurasinya sangat tinggi sekali, paling tidak di atas 80%. Tapi kalau sudah memasuki sesi Eropa, nah dia mengatakan ketika memasuki sesi Eropa ya masih bagus, tapi untuk akurasinya sudah mulai menurun. Nah, seperti itu. Kemudian memasuki sesi Amerika atau malam hari waktu kita, waktu Semarang atau waktu Jakarta, itu akurasinya sudah semakin berkurang. Karena apa? Karena ketika sesi Amerika itu data ekonomi Amerika sudah mulai masuk. Nah, jadi pergerakan sudah mulai bercampur dengan fundamental, dengan berita-berita, dengan data ekonomi. Nah, itu jadi pergerakan sudah tidak murni lagi secara teknikal. Kalau pagi hari ketika sesi New Zealand atau sesi Australia itu masih murni teknikal karena pagi hari jam 6 biasanya data ekonomi Australia itu juga dirilis tapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Nah, jadi paling tidak untuk batasan atau kalau misalnya kita lagi floating itu mungkin floatingnya paling nggak sedikit lah ya, tapi tetap harus pakai stop loss. Nah, itu jadi saran dari waktu itu masih CEO-nya AutoChartis di Lanaspel, saya mengatakan sinyal paling bagus pagi hari jam 6 itu bisa Anda gunakan. Kalau sudah siang hari sesi Eropa seperti saat ini ya masih bagus tapi akurasinya sudah mulai berkurang. Nah, itu. Atau Anda bisa menggunakan favorit kami. Nah, favorit kami juga lumayan bagus juga nih. Nah, meskipun siang hari tapi akurasinya 81%. Cuman, nah lebih baik kalau misalnya kita berpatokan pada our favorit atau favorit kami, lebih baik lihatnya jam 6 pagi. Nah, jam 6 sampai jam 7 lah dia bilangnya gitu. So, kalau ada peluang perdagangan di situ, itu bisa dipakai. Tapi dengan catatan harus pakai batasan
stop loss. Itu tips dari AutoChartis ketika saya ikut training waktu itu masih jadi CEO-nya AutoChartis. Jadi saatnya memang harus pagi. Silahkan digunakan di sesi Eropa, tapi dia mengatakan akurasinya sudah mulai berkurang. Jadi paling enggak hal ini bisa menjadikan Anda bahan pertimbangan lah ya, bahan pertimbangan. Apakah nanti menggunakan pagi hari atau menggunakan waktu siang hari. Oke, apa namanya? Kita beralih ke chart ya. Ini tuh AutoChartis. Jadi seperti itu, Anda bisa cek di our favorite, trading opportunities atau peluang dagangan, kemudian formasi atau analisa statistik untuk melihat tingkat akurasi. Sekarang kita lihat ke MetaTrader. Nah, kita lihat ini apakah ada pola pattern yang di MetaTrader. Kita beralih ke MetaTrader. Sebentar ini saya share dulu untuk MetaTrader-nya. Oke, MetaTrader saya tampilkan dulu lah ya. Nah, kelihatan. Oke, bentar, MetaTrader-nya saya tutup dulu supaya kita bisa melihat di MetaTrader apakah ada peluang perdagangan pada siang hari ini. Karena kalau saya lihat kemarin di XAU USD itu ada membentuk suatu pattern, nanti kita bisa cek, siapa tahu bisa apa namanya jadi bahan pertimbangan kita untuk itu merupakan suatu peluang atau tidak. Oke, jadi sebelum Anda memulai trading dengan transaksi dengan AutoChartis, diperhatikan untuk tingkat akurasi. Kemudian kalau bisa pagi hari jam 6. Oke, kita share ke MetaTrader. Oke, kita lihat pergerakan emas XAU USD 1 jam. Nah, formasi seperti ini. Ini kalau 1 jam yang terakhir bentuk chartnya seperti inilah ya. Kalau kita pakai Vipo, ini juga belum mencapai 50%. Sudah mencapai 50% kemarin. Dan ini mencoba ke atas lagi, jadi 50%-nya atau 61 atau dia menuju ke 61,8. Nah, ini merupakan golden price yang kemarin kalau Anda lihat di seminar rapor kami, golden price untuk Fibonacci 61,8 sama 78,6. Kita beralih ke pattern untuk H1. Kalau menurut saya ini formasinya. Ini kalau kita H1 mungkin terlalu banyak lah ya. Terlalu banyak chartnya. Ini formasinya seperti head and shoulder. Ini kalau kita cek di sini, ini ada neckline-nya di sini nih. Sini neckline-nya ini. Kemudian ini kita bisa belajar dari yang chart yang kemarin ya, formasi. Ini S-nya di sini nih. Nah, ini untuk bahunya. Bahu. Di sini bahunya, kemudian di sini juga bahunya ini. Kemudian yang di atas ini head-nya. Atau kepalanya di sini. Oke. Head-nya berarti di posisi berapa nih? 1931. Ini yang tertingginya di sini. 1931. Terus di sini neckline-nya low-nya 1894, kebetulan sama 1894, jadi kayak semacam double top lah ya. Double bottom 1894. Terus di sini juga sama, kebetulan sama. Dan ini dia sudah breakout nih. Nah, di sini dia sudah mencoba untuk break. Coba analisan ya. Dia breakout di sini nih. Tapi marketnya masih di bawah naik. Dia breakout di sini. Lihat, satu kali percobaan naik harganya ke sini.
kemudian dia turun lagi. Nah, dia breakout untuk yang kedua kalinya di sini. Nah, ini breakout yang kedua kalinya di sini. Begitu sudah breakout, market langsung turun. Nah, untuk menghitung target, cara menghitung targetnya itu dari 1931 ini, kalau misalnya nih suatu saat nanti Anda bertemu formasi seperti ini, head and shoulder, jadi Anda bisa menghitung untuk target penurunan. Kalau head and shoulder dia sell, bearish, tapi kalau yang inverse itu bullish, naik. Nah, cara menghitung target yaitu di 1931 harga tertinggi atau headnya dikurangi jarak neckline. Neckline-nya di 1894. Berarti ketemunya adalah 37 poin. Jadi jarak ke ini ke sini itu sekitar 37 poin. Kalau di emas kan 37 poin lah ya. 37 poin. Nah, ini 37 poin. Nah, untuk menghitung target berarti di 1894 ditambah 1894 dikurangi 37 poin. Ketemunya 1857. Bawa lagi paling enggak ke 1837. 1857. Nah, Anda menghitungnya seperti ini nih ya. Ini low-nya baru sempat turun sampai ke 59, masih kurang 2 poin. Ya, saya rasa untuk 2 poin saya rasa ada target lah ya. Kalau 5 poin, nah itu masih panjang. Kalau 1 poin, 2 poin, saya rasa yang sudah kena target lah ya. Nah, ini masih 9. Hasilnya terus dia mantul naik sampai di 1889. Itu untuk cara gitu. Itu kalau kita lihat H1 nih. Bagaimana kalau kita lihat H4? Ini kalau Anda bertanya silahkan ketik ya di kolom chat. Kolom chat untuk klik meeting. Kalau Anda yang mau ditanyakan silahkan ketik kolom chat. Nanti kita bahas. Nah, ini untuk H1, time frame H1. Jadi formasinya head and shoulder. Nah, ini kita sedikit belajar manual ya. Belajar manual kita tidak melihat di atas chartis. Nah, kita belajar manual seperti ini. Jadi kalau nanti suatu saat Anda berjumpa head and shoulder, perhitungannya seperti ini. Secara teori ini, kita bicara secara teori. Kemudian kita cek untuk H4, kita kembali ke emas, USD. H4. Nah, di H4 kalau saya lihat itu dia membentuk double top. Semacam double top lah ya. Ini 31, terus ini ke 32. Ya terpaut 1 poin. 19. Aduh. Agak 9-nya error. 1932. Ini 1931. Di sini neckline-nya dia sudah breakout. Dia sudah melakukan penembusan di neckline. Nah, neckline-nya di sini nih. Neckline-nya di 1882. Formasi double top. Ini top. Jarak antara 1932 ke 1882 itu sekitar 50 ya, 50 poin.
Kita atur jaraknya 50 poin. Di sini kita tulis 50 poin. Nah, 50 poin di sini. Kemudian untuk target, nah, karena sudah breakout di sini nih, nah, dia sudah breakout bawah, berarti breakout neckline berarti arahnya turun, gitu ya. Nah, ini breakout di sini nih, breakout. Nah, oke, dia sudah breakout. Targetnya berarti 1882 dikurangi 50 poin. Berarti kita sudah breakout sini lah ya, breakout sini. Berarti targetnya sekitar 82 dikurangi 50, 18. Saya kira segitu, di 1832. Saya rasa kalau misalnya besok Rabu US election nih kita berandai-andai ya. Kalau misalnya US election dan US-nya menguat karena di 2016 kemarin diperkirakan ketika Donald Trump naik jadi presiden, dolarnya melemah, tapi ternyata dolarnya malah kuat. Sehingga membuat harga emas itu turun gitu. Sampai lebih dari 200 pip. 200 poin. Diprediksi tahun ini jika Donald Trump naik, diperkirakan nanti perang dagang akan meningkat. Kalau perang dagang meningkat, itu berarti dolarnya melemah, gitu kan ya. Kalau Donald Trump yang menang, diperkirakan itu. Tapi kalau Biden menang, itu paling enggak penguatan untuk US dollar. Untuk penguatan US dollar, karena Biden ini lebih ke memperbaiki infrastruktur dan pajak dikurangi, kemudian pendapatan rumah tangga mulai ditingkatkan. Nah, itu membuat dolarnya penguat. Jadi kebijakan Biden lebih mengarah ke penguatan US dollar. Sedangkan di Donald Trump prediksinya lemah karena kalau nanti dia memimpin lagi diperkirakan perang dagang mulai meningkat lagi dengan Cina, Amerika dengan Eropa nanti akan lanjut. Perkirakan itu. Tapi, nah untuk aktualnya kita lihat besok Rabu. Kalau misalnya nih kita berada nih, kalau misalnya besok Rabu ketika perhitungan suara penguatan untuk US, nah paling tidak harga 1832 ini akan bertemu. Kita akan bertemu dengan 1832. Tapi kalau misalnya nih US dollarnya melemah misalnya besok election hari Rabu US dollarnya melemah. Berarti kita harus batasi stop loss kita di 1832. Nah, berarti kalau misalnya nih kita ambil posisi sell, karena kita sell di 1900 misalnya. Stop loss di 1832, take profit di stop loss di 1932, 1932, take profit di 1832. Jadi stop loss 32 poin, take profit berarti sekitar 68 poin. Ini lumayan kan? 1/2. Itu kalau kita sell di 1900. Kalau sell di sini ya silakan aja berhitung. Jadi paling enggak risk and reward minimal 1/1 lah ya. 1/1. Jadi silakan aja berhitung. Pokoknya stop loss paling enggak di 1832 atau 1833 lah, naikkan 1 poin dengan spread misalnya. 1833, take profit 1832 atau dinaikkan sedikit 1833 lah ya, karena stop lossnya di 1833 biar sama angkanya 1833 dan 1933 dan 1833 atau 1932 dengan 1832. Begitu untuk formasi untuk analisa emas berdasarkan pattern. Jadi membentuk formasi double top. Untuk H1 tadi juga mengatakan bearish, tapi kalau menurut saya sih sudah tercapai lah ya, karena kurang 2 poin lah dari 1857 ke 1859 saya rasa sudah done lah ya, sudah target. Nah, tinggal yang ini nih yang 4 yang
Tapi kalau kita lihat election, siapa tahu election nanti bisa kita bertemu dengan 1832. Siapa tahu gitu kan ya. Jadi paling tidak bijak dalam kita bertransaksi, dalam menganalisa, kemudian kalau Anda tidak ingin terkena volatilitas untuk election hari Rabu, ya Anda mungkin lebih baik tidak open posisi daripada berisiko. Lebih baik kita stay. Kalau Anda sudah selesai election, sudah tahu siapa pemenangnya, maka Anda mengambil keputusan mau buy emas atau sell emas. Seperti itu. Dan untuk election besok hari Rabu, insya Allah kita akan mengadakan live event. Nanti kita akan live trade, kita akan lihat pergerakan, kemudian kita akan mencoba menganalisa on the spot ketika dirilis diumumkan hasil pemungutan suara di Amerika. Kalau di Amerika bukan pemungutan sih soalnya saya sudah canggih lah ya. Sana pakai elektrik lah ya, sudah pakai modern. Beda dengan kita pakai coblos ya. Jadi sana sudah tahu nanti kalau bisa dirilis negara bagian A misalnya, nanti harga akan bergerak. Kemudian dirilis lagi negara bagian B, harga akan bergerak lagi. Volatilitasnya sangat tinggi sekali dan sangat cepat. Dan saran saya daripada Anda tidak ingin spot jantung, senam jantung, jadi lebih baik Anda menghindari atau tidak open posisi di ketika terjadi pengumuman hasil pemilu. Itu hari Rabu. Kalau hari Selasanya saya rasa market masih adem aja, masih menunggu. Jadi para pelaku pasar ini untuk minggu ini fokusnya ke election di Amerika. Juga ada data non-farm di hari Jumat. Baik, tidak ada pertanyaan. Saya rasa penjelasan saya cukup jelas untuk pada edukasi siang hari ini. Jadi untuk Anda yang mulai sekarang sudah mengerti cara menggunakan output chartis, kalau saran saya pakailah output chartis pagi hari karena akurasinya masih lumayan tinggi. Itu katanya waktu itu CEO-nya output chartis di Ilan Aspel. Kemudian kalau misalnya siang silahkan pakai, tapi probabilitasnya sudah mulai menurun. Malam hari lebih baik nggak usah pakai output chartis karena sudah ada data fundamental yang masuk dari Amerika. Dan para trader Amerika pun sudah mulai transaksi, jadi nanti khawatirnya teknikalnya kalah, lebih ke fundamental. Jadi lebih baik untuk malam hari tidak menggunakan output chartis, lebih baik pagi hari. Sangat yang waktu yang bagus itu di pagi hari. Oke, saya rasa untuk edukasi online pada siang hari ini, tanggal 2 November di awal bulan November 2020, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mulai sekarang, tools trading atau chartis yang sudah Anda dapatkan, jangan dianggurkan, mulai dilihat-lihat, dikulik-kulik, siapa tahu memberikan potensi menaikkan equity. Yang penting batasan stop loss harus diperhatikan, harus dikasih batasan stop loss. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk edukasi kita. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit, mohon undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di edukasi online dengan tema dan judul yang berbeda. Salam profit, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.